Shalom, merdeka. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kembali mengumpulkan kita di pagi hari ini dalam ibadah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesungguhnya kita patut bersyukur kita boleh diberikan kepada Tuhan suatu bangsa yang besar, bangsa yang sudah merdeka. Biarlah kiranya kita pada saat ini mau beribadah, membawa bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Biar bangsa ini boleh ada dalam perlindungan dan kuasa kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mengangkat lagu pujian, Besar dan Ajaiblah Karyamu. Segala
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kemenangan, untuk setiap kemerdekaan yang telah Kau berikan bagi bangsa kami. Sungguh ya Bapa, sukacita itu boleh mengalir dikala kami boleh memperingati kemerdekaan bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, bukan hanya bangsa kami yang merdeka, tapi kami sebagai umat-Mu boleh dimerdekakan. Kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau boleh berkenan hadir Tuhan sepanjang ibadah kami pada saat siang hari ini. Mohon Tuhan, Engkau yang boleh hadir mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani pada saat siang hari ini. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir, sehingga Tuhan semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita patut bersukacita dan bergembira kalau kita boleh memiliki bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang sudah merdeka. Biarlah kita mau bangkit bagi bangsa ini, biarlah kita juga mau bangkit bagi Tuhan, kita mau menyerukan nama Tuhan dimanapun kita boleh berada. Mari kita umat Tuhan, kita mau puji Tuhan dengan lagu pujian. Mari kita semua, ku kan bangkit. Haleluya. Waktunya untuk berdiri.
kan pergi, beritakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan pergi, beritakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Dialah Raja kita, dialah Allah kita. Mari kita umat Tuhan, jangan mau kalah oleh kuasa iblis. Tapi kita sesungguhnya adalah umat-umat pemenang yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Jangan kita berdiam diri saja, tapi kita mau bangkit beritakan nama Tuhan sampai seluruh bumi. Kita mau angkat lagu pujian, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dengarkanlah panggilan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Ayo kita bangkit. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
kita lebih dari pemenang, saudara? Amin. Biarlah kita mau menjadi umat Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita mau meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan menjamah seluruh kehidupan kita. Kita mengangkat lagu pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan. Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mengucapkan syukur untuk setiap rencana-Mu Bapa. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sebab kami merasakan Tuhan, Engkau hadir melawat ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap pujian pengagungan kami, itu ya Tuhan menjadi, ya Tuhan Yesus Kristus, iman percaya kami kepadamu menjadi bukti nyata bahwa kami sebagai umat Tuhan mau bangkit berdiri ya Tuhan, memberitakan namamu dimanapun kami boleh berada, sehingga sampai ya Tuhan seluruh bumi ini penuh kemuliaan-Mu, sampai seluruh bumi ini ya Tuhan Yesus Kristus boleh mengenal dan percaya akan namamu. Dan boleh percaya ya Bapa bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Tiada jalan lain ya Tuhan, hanya Engkau saja. Biarlah Bapa Engkau menerima setiap pujian kami, pengagungan kami, untuk menjadi dupa-dupa yang harum yang menyenangkan hati Bapa di surga. Kini ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami mau duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, jamah ke dalam hati pikiran kami, jamah ke dalam kehidupan kami Tuhan, agar jangan biarkan kami mengeraskan hati, agar jangan biarkan ya Tuhan Yesus, kami tidak sepenuh hati kami dalam mendengarkan firman-Mu, tapi biarlah Bapa dengan penuh kerendahan hati kami mau mendengarkan firman-Mu, sebab kami rindu ya Tuhan, kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada saat ini dapat mengubahkan kami, dapat ya Bapa menambah-nambahkan iman percaya kami kepadamu, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang tiada tergoyah, yang tetap berpegang teguh kepada ajaran kebenaran firman-Mu saja. Hamba-Mu sebentar yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi seluruh kehidupannya, pakai lidah perkataannya, pakai kehidupannya ya Tuhan, sehingga ya Bapa saat hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasa-Mu boleh nyata Bapa, sehingga baik kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami boleh sama-sama menerima berkat daripada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Apakah suara saya dapat didengar? Baik. Puji Tuhan. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah syukur ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudari yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, bulan Agustus ini dikenal sebagai bulan kemerdekaan, di mana di seluruh Indonesia rumah-rumah mengibarkan bendera merah putih 1 bulan penuh. Itulah tanda suasana kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, itulah tanda HUT kemerdekaan Indonesia. Tanda kemerdekaan adalah isi daripada renungan yang akan kita bahas, kita pelajari pada pagi hari yang berbahagia ini di dalam tema firman kemerdekaan. Apa itu firman kemerdekaan? Mari kita periksa ayat-ayatnya yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 14 dan 15. Roma 8 ayat 14 dan 15. Demikian firman Roh Kudus, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah firman kemerdekaan untuk kita semua di hari-hari berbahagia selama bulan Agustus ini. Ayat-ayat yang kita baca tadi itu terlebih dahulu sudah dibahas di dalam ibadah pemuda di bulan yang lalu, membahas tentang Aba Bapa, yaitu memanggil Allah atau memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Bapa. Pada hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi, yaitu sebagai firman kemerdekaan. Saudara dan saudari yang berbahagia, perlu diketahui
bahwa pelajaran Aba Bapa dalam ajaran Injil sepenuh itu memiliki bobot dan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia dalam kebenaran firman Tuhan. Kebanyakan orang masih kelihatannya melihat ini sebagai sepele ya, saudara-saudaraku. Aba Bapa itu sepele. Namun kalau kita simak dengan teliti, ternyata ajaran Aba Bapa ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Ibarat logam, dia itu LM, logam mulia. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena ajaran ini, perkataan Aba Bapa ini tidak dapat ditemukan di dalam perjanjian lama. Kalau kita pakai HP atau kita pakai komputer, kita cari kata Aba Bapa, sama sekali tidak ditemukan dalam perjanjian lama, hanya di dalam perjanjian baru. Jadi ini merupakan penggenapan. Selain itu, meskipun ayat-ayat yang kita baca tadi adalah tulisan Rasul Paulus, sesungguhnya sumber dari ajaran Aba Bapa ini adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Yaitulah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane yang berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Kita tahu, saudara-saudaraku, peristiwa di Taman Getsemane. Itulah doa Yesus menjelang Paskah. Apa itu Paskah? Kalau kita baca Katam, saudaraku, perjalanan umat Israel, Paskah itu adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Demikianlah, saudara-saudaraku, darah Yesus di kayu salib, kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah merupakan proklamasi kemerdekaan umat manusia di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Proklamasinya adalah Paskah itu. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka, Aba Bapa yang ada di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane adalah merupakan doa anak Allah. Ya, doa Yesus anak Allah yang menyatakan ciri anak-anak Allah. Seperti itulah anak Allah. Anak manggil bapaknya ya Bapak. Cirinya itu. Satu perjanjian baru. Ya. Dan yang perlu diketahui lagi, seperti ayat yang kita baca tadi di dalam Roma 8 tadi, itulah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa mengatakan Aba Bapa itu berarti dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti apalagi, saudara-saudaraku? Itulah doa atau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itulah doa yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam suasana kemerdekaan seperti ini, Aba Bapa di dalam firman kemerdekaan sepintas lalu kurang pas, gitu ya. Namun begitulah ajaran Injil sepenuh. Seperti itulah Injil sepenuh, apa adanya. Jikalau di negara ini, di negara kita Indonesia, di bulan Agustus, orang-orang menggerek bendera merah putih sebagai tanda kemerdekaan, ya, maka di dalam ajaran Injil, tanda kemerdekaan itu adalah apabila kita sudah dapat berseru kepada Tuhan, Aba, Bapa. Sama. Sebagaimana tertulis di dalam ayat 15 tadi, Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tanda kemerdekaan. Kata kuncinya adalah tanda. Kalau di dalam bangsa Indonesia itu mengerek bendera merah putih 1 bulan. Kalau di dalam ajaran Injil itu berseru, memanggil Allah, memanggil Tuhan Yesus sebagai Bapa. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Saudaraku, sama seperti halnya terjadi di seluruh Indonesia pada hari-hari ini. Semua orang yang memiliki tempat tinggal, baik itu kos, kontrak, apalagi rumah sendiri,
di bulan Agustus dapat dengan bebas mengibarkan bendera merah putih di rumahnya masing-masing. Sebagai bukti Indonesia ini sudah berdaulat, sudah merdeka dan berdaulat. Coba kalau Indonesia masih diduduki bangsa asing, mengerek bendera merah putih adalah satu perbuatan yang dilarang keras. Jadi Indonesianya sudah merdeka, saudara. Namun apakah rumah-rumah yang mengibarkan bendera merah putih itu sudah benar-benar merdeka? Oh, itu lain persoalan. Sebab masih harus dibuktikan, kalau benar-benar merdeka itu masih harus dibuktikan sesuai dengan kriteria-kriteria tentang kemerdekaan. Amin, saudara-saudaraku. Indonesianya sih sudah merdeka. Tapi rumah-rumah yang mengibarkan bendera itu sudah atau belum? Oh, masih perlu dibuktikan. Demikianlah dengan ajaran Injil sepenuh. Semua orang Kristen bisa berseru, ya Aba, ya Bapak. Bisa. Karena mereka semua orang Kristen. Mereka bukan agama lain, bukan agama Yahudi. Sebab memanggil Allah dengan sebutan Bapa di dalam agama lain, saudara-saudaraku, salah-salah itu bisa dituduh menghujat Allah. Benar apa tidak? Seperti yang dialami Yesus. Kan Yesus itu disalib gara-gara itu. Engkau menganggap Allah Bapamu. Nah, itu. Begitu ya, saudara-saudaraku. Yang akhirnya disalib. Yang ternyata, saudara-saudaraku, lewat peristiwa salib, Yesus menyatakan atau memproklamasikan kemerdekaan Kristen. Jadi Kristennya itu sudah merdeka. Kristen itu sudah berdaulat. Tetapi apakah orang-orang Kristen yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus itu sudah benar-benar merdeka? Oh, itu soal lain. Belum tentu. Sebab masih harus dibuktikan sesuai dengan kriteria kebenaran. Seperti pelajaran yang terdahulu, saudara-saudaraku, firman Tuhan Yesus katakan, banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Apakah mereka sudah benar-benar merdeka? Di dalam pelajaran Tuhan Yesus dikatakan, meskipun mereka sudah bernubuat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, melakukan mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan Yesus, apakah mereka sudah benar-benar merdeka? Kita semua sudah mempelajari hal itu, saudara-saudaraku. Ternyata Tuhan Yesus menolak mereka sebagai bukti. Mereka sama sekali belum merdeka. Inilah pelajaran berharga bagi kita di bulan kemerdekaan ini oleh karena rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Pelajaran ini boleh sampai kepada kita di hari yang berbahagia ini. Bahwa untuk benar-benar merdeka masih diperlukan bukti. Kalau kita sudah bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa, itu adalah tanda. Sekali lagi, baru tanda anak-anak Allah. Belum bukti. Itulah intisari daripada firman kemerdekaan di hari ini. Pelajaran Injil sepenuh tentang tanda dan bukti. Inilah yang masih belum disadari oleh kebanyakan umat Kristen, seperti contoh yang difirmankan oleh Yesus Kristus sendiri, sehingga banyak yang ditolak di dalam kerajaan surga. Belum sadar, cepat puas diri. Lewat firman kemerdekaan ini, kita akan sama-sama mempelajarinya, guna benar-benar merdeka, bahwa di dalam ajaran Injil sepenuh, kebenaran itu harus memenuhi dua kriteria kebenaran. Selalu dua. Sekali lagi, harus memenuhi dua kriteria kebenaran. Satu, tanda. Tandanya harus ada. Di perjanjian lama itu tidak ada. Perjanjian baru ada. Bapa. Memanggil Bapa. Satu. Tanda harus ada. Dua, bukti. Contoh yang lain, kriteria kebenaran. Satu, iman. Dua,
perbuatan. Kebenaran ini harus memenuhi kedua kriteria ini. Kalau hanya memenuhi satu, saudara-saudaraku, itu sama duga mati. Sama juga kematian. Apa artinya? Sia-sia saja jadi orang Kristen. Contoh yang lain lagi, saudara-saudaraku, di dalam ajaran Injil sepenuh yang sedang kita pelajari, kriteria kebenaran, 1, karunia roh, 2, buah, 2 buah roh. Nah, kira-kira yang mana nih yang tanda sama yang bukti nih? Karunia roh sama buah roh. Yang mana yang tanda, yang mana yang bukti? Karunia-karunia roh adalah tanda. Maka kalau karunia-karunia roh adalah tanda, otomatis yang menjadi bukti, yang menjadi meterai, yang menjadi jaminan itu justru adalah buah-buah roh. Kita baca ayatnya yang menyatakan karunia-karunia roh sebagai tanda. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Ini pernyataan Rasul Paulus ya, yang meneguhkan hati orang Kristen di seluruh dunia dari zaman ke zaman. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini dicamkan benar-benar kalimat ini, saudara. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, kitab 1 Korintus 12, 1 perikop, itu adalah pelajaran khusus tentang karunia-karunia roh. Ada 9 karunia-karunia roh. 1, berkata-kata dengan hikmat. 2, berkata-kata dengan pengetahuan. 3, karunia iman. 4, karunia untuk menyembuhkan. 5, mengadakan mujizat. 6, bernubuat. 7, membedakan berbagai macam roh. 8, karunia bahasa roh. 9, menafsirkan bahasa roh. Itu bisa dibaca nanti di dalam 1 Korintus 12. Tetapi yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti di sini, ke-9 karunia-karunia roh itu adalah tanda. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam ayat selanjutnya. Ditulis oleh Rasul Paulus dalam ayat selanjutnya, 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang-orang beriman, tetapi untuk orang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat dikasih contoh yang lain. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda. Sekali lagi, tanda. Bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi jelas ya, tanda. Tanda itu adalah kasih karunia, hadiah, anugerah dari Allah. Namun saudara-saudaraku, kalaupun kita belum memiliki karunia-karunia itu, bukan berarti kita ini bukan anak Allah. Meskipun kita belum sampai kepada karunia-karunia itu, bukan berarti kita ini tidak dipimpin Roh Kudus. Seperti ayat emas yang kita baca di awal tadi. 1 Korintus 12, seperti ayat sebelumnya tadi, 1 Korintus 12 ayat 3, pernyataan Rasul Paulus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Adakah di antara kita di sini yang suka mengutuk Yesus? Tentu tidak kan, saudara-saudaraku. Ngapain orang Kristen mengutuk? Tentu tidak. Bahkan sebaliknya, kita sebagai orang Kristen, kita mengaku baik kepada diri sendiri maupun kepada orang di sekitar kita bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Kan begitu kan? Pengakuan kita itu saja, saudara-saudaraku, sudah menyatakan bahwa hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara bisa bilang amin tidak? Masalahnya, ini ada masalah.
Mau tidak kita dipimpin Roh Kudus? Roh Kudus selalu memimpin kita loh, saudara-saudaraku. Kemana kita melangkah? Selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, sementara selama kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus selalu menyertai kita loh. Tidak bosan-bosannya loh, setia loh. Tapi mau nggak kita dipimpin oleh Roh Kudus? Sampai kepada berbuah. Sampai kepada bukti, mau tidak? Sampai kepada manusia baru. Kita harus dirubah dulu menjadi manusia baru. Itu tandanya kita berubah. Sifat-sifat yang baru. Mau tidak kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus sampai Maranatha? Bagaimana kita bisa terbang, saudaraku, menjemput Yesus di awan, menyongsong Yesus di awan-awan? Kalau tidak ditolong Roh Kudus, bagaimana bisa? Mau tidak kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus? Inilah yang menjadi masalah besar yang akhirnya membawa kebinasaan. Karena tanda itu tidaklah menentukan seseorang masuk ke dalam kerajaan surga. Yang menentukan adalah buktinya, yaitu buah-buah roh. Itulah sesungguhnya yang menjadi jaminan bahwa kita pasti masuk kerajaan surga. Agar kita jangan ditolak seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita baca kembali ya, saudaraku. Matius 7. Matius 7 ayat 18 sampai 22. Sekali lagi Matius 7 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan Yesus. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api, ke dalam api. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, perhatikanlah bahwa ayat-ayat ini pun ternyata adalah pelajaran tentang kriteria kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam contoh ini, kriteria kebenaran itu adalah satu pohon, dua buahnya. Pohon dan buah. Harus dipenuhi dua-duanya. Kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa di dunia ini tidak semua pohon punya buah. Saudara-saudara. Pepaya aja ada pepaya yang ada buahnya, ada pepaya laki katanya. Yang dimakan tuh bunganya, di Kupang tuh jadi makanan, bunga pepaya. Nggak bisa berbuah dia. Gitu ya, saudaraku. Tetapi di dalam ajaran Injil, Tuhan Yesus sudah menetapkan pohon harus berbuah. Begitu. Pohon harus berbuah. Maka jelaslah mengapa di dalam firman Tuhan Yesus, para hamba-hamba Tuhan yang hebat itu, yang sudah mengusir setan, yang sudah bernubuat, yang sudah membuat mujizat itu ditolak. Karena mereka hanya punya tanda, tetapi tidak punya bukti. Memang di mata orang-orang dunia, mereka itu orang-orang yang hebat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tapi di mata Tuhan Yesus, mereka semua adalah pohon ara yang terkutuk karena tidak berbuah. Saudara dan saudari mungkin tahu ya, ini kejadian sehari-hari. Banyak loh hamba-hamba Tuhan yang hebat di dunia ini. Tetapi kalau sedang emosi, saudaraku, mereka mengutuk sesamanya. Kebun binatang dan berbagai kotoran-kotoran yang najis keluar dari mulutnya. Ini hamba Tuhan yang udah diurapi nih, saudara. Ini kenyataan. Memang begitu kita lihat. Atau mungkin belum ada yang lihat ya. Kalau saya sudah beberapa kali lihat gitu ya. Bisa begitu. Ya. Di antara mereka banyak yang serakah, kikir, bahkan tidak sedikit yang jatuh karena percabulan. Karena berzinahan, saudara-saudara.
Maka lewat fakta dan bukti-bukti tersebut, kita pun mengakui bukan karunia-karunia itu yang menentukan seorang layak masuk kerajaan surga atau di bumi seperti di surga, melainkan buah-buah roh. Supaya jangan ada di antara kita yang menyangkal, ya, oh saya orang Kristen biasa, oh tidak ada itu orang Kristen biasa. Ya. Saya bukan anak Allah, oh kamu anak Allah. Kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu anak Allah, kamu dipimpin Roh Kudus. Perhatikan, simaklah baik-baik pimpinan Roh Kudus itu. Jangan kita pikir kita bisa curi-curi, Tuhan Yesus bisa melihat semuanya kok. Cuma dia Tuhan yang setia. Dia selalu menanti-nanti sampai kita bisa berubah. Ya, dia sangat mengasihi kita. Masalahnya sekarang adalah apakah kita sudah berbuah atau belum? Berbuah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ternyata itu, saudara-saudara, kekuncinya. Itu buktinya, bukan yang hebat-hebat itu. Buah-buah itu yang harus kita kejar. Kita baca ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Demikianlah di dalam firman kemerdekaan, yang menjadi bukti kemerdekaan itu sendiri tidak lain adalah kasih, yang juga terdiri dari dua kriteria kebenaran: mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kedua hal ini harus terpenuhi, saudara-saudaraku, di mana mengasihi Allah yang tidak kelihatan adalah satu keniscayaan apabila kita mengasihi sesama kita yang kelihatan. Dengan perkataan lain, mengasihi Allah itu adalah kemustahilan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, saudara kita yang kelihatan. Itulah kriteria kebenaran, yaitu hukum kasih yang disebut sebagai sebagai kasih yang sempurna. Kasih yang memenuhi kemerdekaan yang sejati. Merdeka, saudaraku. Merdeka dari rasa takut. Merdeka dari rasa khawatir. Itulah kasih anak-anak Allah. Sebagaimana tadi tertulis dalam ayat emas kita, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Maka di bulan Agustus ini, saudara-saudaraku, bulan kemerdekaan ini, firman kemerdekaan mau mengingatkan kita untuk memastikan kembali apakah kita sudah benar-benar merdeka atau belum. Mengingat dunia kita sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Seperti yang telah dinyatakan oleh tanda-tanda akhir zaman, saudara-saudaraku, yaitu pandemi COVID-19, pencobaan seluruh dunia yang baru saja lewat. Kemudian disusul lagi dengan perang Ukraina. Bayangkan hari gini masih ada perang. Bagaimana rasanya jadi orang Ukraina, saya tidak tahu. Masih dilanjutkan lagi, saudara-saudaraku, dengan kerusuhan di Sri Lanka. Negara Sri Lanka bangkrut. Presidennya lari bawa duit banyak. Dengar-dengar, saudara-saudaraku, di tahun ini akan menyusul negara-negara yang mengalami nasib sama dengan Sri Lanka, bangkrut. Ini dinyatakan oleh Bapak Jokowi setelah berdiskusi, berdialog dengan pemimpin 7 negara maju. Ingat, kata 7 ini ada di dalam kitab Wahyu ya, saudaraku ya. 7 negara maju. Tahun depan gelap, kata Presiden Jokowi.
kriteria-kriteria sudah memenuhi dengan tanda-tanda akhir zaman yang sudah dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 itu. Gitu. Maka di zaman sekarang inilah roh perbudakan itu yang dibilang roh perbudakan tadi. Roh-roh jahat menghantui umat manusia dengan ketakutan dan kekhawatiran. Banyak orang takut. Bahkan orang Kristen pun ikut-ikutan takut. Mengapa, saudara? Karena belum mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Belum mau tunduk kepada pimpinan roh Allah. Roh Allah selalu ada memimpin mereka, tapi mereka masih curi-curi. Masih seperti kanak-kanak yang seperti Jobel tadi. Gitu. Masih seperti itu orang Kristen. Maka saudara-saudaraku, roh perbudakan itu datang menghantui mereka dengan ketakutan. Hari ini firman Kristus, firman kemerdekaan mau memastikan bahwa saudara dan saudari semua sudah benar-benar merdeka. Bebas dari rasa takut. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Sungguh-sungguhlah menjadi anak-anak Allah. Sesuai dengan ajaran yang sehat, yaitu Injil Kristus. Artinya, saudara itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi ya, saudara. Kemerdekaan yang sejati itu, kita harus sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah sesuai dengan tuntunan, pedoman, ajaran yang sehat. Itulah Injil Kristus. Kalau sudah begitu, itu artinya saudara dan saudari itu mau dipimpin Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Itu ajaran sehat. Perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang ditulis oleh para rasul. Bukan Tuhan Yesus yang nulis sendiri. Para rasul yang nulis. Para rasul yang menguraikan, para rasul yang mengajar. Yaitu perjanjian baru. Itu ajaran sehat. Kalau kita mau dengar-dengaran kepada Injil, bahkan sampai lapar dan haus, menyukai Injil, saudara dan saudari artinya mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu artinya. Ya, dipimpin sampai saudara dan saudari berbuah. Saya katakan ini, saudara-saudaraku, sebab saudara kan tahu saya ya, manusia paling semangat kalau udah Injil. Tapi saya menghadapi banyak tantangan. Sama seperti Rasul Paulus katakan, di mana-mana Injil menghadapi tantangan, itu saya alami, saudaraku. Bahkan di tengah-tengah teman-teman sendiri, saudara sendiri, gereja sendiri. Emangnya saya nggak tahu, masih banyak itu yang mencibir di dalam hati. Jangan, saudaraku, jangan. Apa ada firman seperti ini, tanda dan bukti? Sudah pernah dengar belum? Di YouTube kek, di mana kek? Bukan saya sombong ya, saudaraku. Bukan. Ada pelajaran tentang tanda dan bukti. Belum terbuka, belum. Kenapa kok orang udah bernubuat masih ditolak sama Tuhan Yesus? Mengusir setan masih ditolak, bagaimana, saudara? Masalahnya sepele. Manusianya harus berubah. Berbuah artinya berubah. Buah-buah roh. Ya. Kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara-saudara mau fokus kepada pemberitaan Injil, maka Roh Kudus akan menuntun saudara sampai berbuah. Dan buah pertama itu adalah kasih. Apa maksudnya buah pertama itu kasih di dalam Galatia 5 itu? Itu artinya adalah memegang teguh hukum kasih. Itu kasih. Hukum kasih. Mulai di dalam gereja. Kalau sudah di gereja, baiklah kita menahan diri. Menahan emosi. Mulai di gereja dulu ya, saudara-saudaraku. Nggak mungkin mulai di luar. Mulainya di gereja dulu. Menahan emosi. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini ada di tengah-tengah kita. Begitu. Sehingga sesuai dengan kriteria kebenaran.
Satu, mengasihi sesama, menahan diri, menahan emosi. Dua, mengasihi Allah. Gitu. Kok mengasihi sesama lebih dulu ya? Ya iyalah. Bagaimana kita dapat mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara mengasihi sesama yang kelihatan saja kita belum becus. Bagaimana bisa kita katakan begitu? Belum bisa. Ini memang satu pelajaran, saudara-saudaraku. Nggak bisa dianggap enteng. Mendisiplinkan diri, mulai di dalam gereja. Ya. Nah, kalau di dalam gereja sudah benar, kasih itu mulai menular keluar. Mulai diterapkan di rumah tangga masing-masing. Hukum kasih dijalankan, hukum kasih ditegakkan. Buah pertama itu kasih. Ya, maka saudara-saudaraku, kasih itu pun akan menular keluar. Maka kalau kita lulus dalam mentaati hukum kasih ini, akan muncul buah yang kedua dan buah yang ketiga sekaligus. Apa buah yang kedua dan buah yang ketiga? Damai sejahtera dan sukacita. Apa itu damai sejahtera dan sukacita? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan terdiri dari makanan, bukan terdiri dari perkataan. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Oleh karena Roh Kudus, keluar dia tuh. Kerajaan Allah dan kebenarannya yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, kalau kerajaan Allah dan kebenaran sudah hadir, apalagi yang kurang dalam hidup kita? Nggak ada lagi, saudara. Nggak ada. Nggak ada. Dan kalau kita tetap tunduk sampai Maranatha, maka buah-buah roh itu akan makin banyak dan makin berkembang. Kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan penguasaan diri. Kalau kelemah lembutan penguasaan diri, wah itu udah sama seperti Yesus, saudara-saudaraku. Sama itu. Begitu. Ya. Kita akan menjadi merdeka, benar-benar merdeka. Merdeka dari ketakutan dan kekhawatiran. Karena kebenaran dari Roh Kudus sudah sampai di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudaraku, apabila kita berseru, kapan saja, di rumah, di jalan, di tempat ibadah, di mana saja kita berseru, ya Bapa, ya Aba, Dia akan mendengar dan akan menerima seruan kita. Bukan seperti orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu. Ya, Tuhan Yesus mendengar, tapi tidak menerima. Ya, tapi kalau kita sudah berubah, kita sudah berbuah, Tuhan Yesus akan mendengar. Dan Dia akan menerima seruan kita. Takkan ada yang mustahil. Bapa di surga akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Merdeka, sungguh-sungguh merdeka, sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita naikkan doa, kita angkat satu pujian. Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
hanya ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ya Aba Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Bapa di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas perayaan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Engkau yang memberikan kemerdekaan itu kepada kami, dan kami mensyukurinya. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini, itu semua adalah anugerah, kasih, pemeliharaan, penjagaan. Ya Bapa di dalam surga, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi dari berbagai macam bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Ampunilah dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Engkaulah yang memberkati Tuhan penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia. Kau mengurapi dan menambahkan jumlah dan bilangan hamba-hamba-Mu yang Kau urapi, agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat lebih banyak dari saat kemarin, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpin para petobat baru, pimpin para murtadi dengan kebenaran Injil-Mu, biarlah berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia. Bapak, kami mengucap syukur Bapak di hari ini, di hari kemerdekaan. Bapak Presiden kami telah mencanangkan agar jangan ada lagi Tuhan politisasi di dalam agama. Terima kasih Bapak, Engkau yang memampukan pemimpin-pemimpin kami untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pemerintahan di dalam kasih, pemerintahan yang berkerukunan, agar bangsa ini diberkati. Berkati Bapak Presiden kami dan keluarganya dengan kesejahteraan-Mu, bahkan Tuhan anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menghalau, untuk menyingkirkan segala kemunafikan, keserakahan, dan Tuhan radikalisme. Kau yang menyatukan hamba-hamba-Mu dan gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia ini. Kau membuka mata hati pikiran umat-Mu, hamba-hamba-Mu, agar dapat melihat Tuhan ajaran Injil sepenuhnya sebagai ajaran keselamatan yang sempurna yang datang daripada. Dan Engkaulah kiranya mempersatukan kami Tuhan, sehati sepikir dalam Injil sepenuhnya, dalam kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Bapa di dalam surga kehidupan kami, umat-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh di Jalan Baladewa. Hari demi hari kehidupan kami Tuhan. Engkau berfirman di hari ini, agar kami benar-benar merdeka, agar kami tunduk, agar kami taat, agar kami dengar-dengaran akan suara Roh Kudus yang datang kepada kami, agar kami menyimpan segala ajaran-ajaran dan melakukannya. Agar Tuhan, kami serahkan Tuhan hidupan kami hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, karena hanya dengan jalan itu sajalah Tuhan kami boleh sampai kepada bukti, yaitu berbuah-buah sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami di masa tuanya, biar tetap bergembira, biar tetap bersuka cita, biar tetap bersemangat, berbahagia di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu dan urapan-Mu, untuk tetap Tuhan dapat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Engkaulah yang menjaga anak-anak kami Tuhan di dalam tumbuh kembangnya,
Biarlah senantiasa ada dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga terluput dari berbagai-bagai serangan roh-roh jahat di udara, dan juga penyakit-penyakit yang berbahaya, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Demikian juga penghidupan umat-Mu Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Nyatalah pemerintahan-Mu, nyatalah kerajaan-Mu setiap hari. Demikian juga Bapa di dalam surga, Engkau yang menjaga gereja kami Tuhan, rumah Magari Tuhan, agar terluput daripada segala orang-orang jahat, roh-roh jahat, dan ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami semua yang hadir di hari ini, yang bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kemerdekaan yang Kau berikan kepada bangsa kami. Kami percaya kami semua sudah menerima berkat. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami bersyukur, dan kepadamu kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita foto dulu absen ya. Ayo kita foto sebentar. Lagu 17 Agustus nggak dinyanyiin, Pani? Belum. Dari sini aja kali ya Kak, mau. Foto dulu sebentar. Udah? Lihat kamera depan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, udah. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.